Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala jami'i ni'amillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara. Qala ya abati fa'al tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Amma ba'du, para pemirsa MUI TV Kota Bekasi, yang mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat yang paling utama yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh anugerah nikmat itu kita gunakan untuk terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Nabi akhir zaman, pembimbing umat serta suri tauladan, pemberi syafaat di hari pembalasan, yaitu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqomah di dalam mengikuti uswatun hasanah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa MUI TV Kota Bekasi, beberapa hari yang lalu kita sudah melaksanakan sebuah syariat amalan sunnah muakkad, yaitu berkurban. Satu syariat yang dianjurkan di dalam Islam, yang diawali dari peristiwa dari Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail, sebagaimana diceritakan di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara. Qala ya abati fa'al tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Di dalam ayat tadi menceritakan tentang bagaimana Nabiullah Ismail yang sudah dewasa, yang bisa bersama-sama dengan Nabiullah Ibrahim. Pada saat itu Nabiullah Ibrahim berkata kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara. Wahai anakku, saya bermimpi Allah memerintahkanku untuk menyembelihmu. Fangdur madza tara, bagaimana pendapatmu? Para pemirsa sekalian, ini adalah sebuah kalimat yang sangat menarik dan bisa diambil sebuah pelajaran untuk kita semua. Bagaimana Nabiullah Ismail yang sudah dalam keadaan menginjak dewasa, ketika mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih, tapi Nabiullah Ibrahim sebagai orang tua tidak langsung memaksa anaknya untuk mengikuti perintah Allah, tapi ada sebuah kata-kata, fangdur madza tara, bagaimana pendapatmu? Ada sebuah kalimat tentang bagaimana mengertinya Nabiullah Ibrahim tentang keadaan Nabi Ismail yang sudah menginjak dewasa, bagaimana dia punya kesadaran untuk taat kepada Allah. Maka kalimatnya adalah fangdur madza tara, bagaimana pendapatmu? Para pemirsa sekalian,
Ini tentunya bisa menjadi sebuah teladan untuk kita semua, bagaimana Nabiullah Ibrahim mendidik anaknya, sehingga ketika anak itu sudah menginjak balik, menginjak sudah mulai dewasa, anak itu bisa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ada beberapa ayat yang senantiasa Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya memiliki anak-anak yang soleh. Seperti di dalam surah As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas sholihin, ya Tuhanku berikanlah aku anak-anak yang soleh. Di dalam ayat yang lain, di dalam surah Ibrahim ayat 35, Nabiullah Ibrahim berdoa, wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Nabiullah Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada amina, ya Allah jadikanlah negeri ini negeri yang aman, negeri yang tentram. Dan ada sebuah doa lagi, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkanlah aku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Ini bagaimana Nabiullah Ibrahim mengawal anaknya, keluarganya supaya tetap beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menyembah berhala, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Ibrahim ayat 40 dan 41, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yakumul hisab. Di sini Nabiullah Ibrahim berdoa supaya dia dijadikan orang-orang yang menunaikan sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, dan anak-anakku, dzurriyyah-dzurriyyahku. Jadi Nabiullah Ibrahim mohon kepada Allah supaya Nabi Ibrahim dan anak-anaknya ini memberikan sebuah pelajaran bagaimana Nabiullah Ibrahim mengawal anak-anaknya, keturunan-keturunannya untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika mendapatkan sebuah perintah yang luar biasa beratnya, perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk disembelih pada masa-masa umur yang sangat disayangi, maka Nabiullah Ibrahim tidak langsung memaksa. Fangdur madza taro, bagaimana pendapatmu? Inilah para pemirsa sekalian, maka untuk menjadi anak ketika sudah balik, punya kesadaran taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, punya kesadaran untuk taat kepada Allah, maka orang tua harus mendidik anaknya mulai dari saat umur-umur usia dini. Makanya di dalam sebuah hadis itu dijelaskan, muru auladakum bisolah muru auladakum bisolah idza balagha bisolah wa hum abna'u sab'a sinin. Jadi perintahkan anakmu ketika umur 7 tahun untuk sholat. Umur bagaimana kalau di negara kita mau masuk SD, diperintahkan untuk sudah terbiasa untuk melaksanakan sholat. Wadribuhum alaiha, dan pukullah anak-anakmu ketika tidak sholat, ketika anak itu sudah berumur 10 tahun. Wahum abna'u asrin, ketika anak itu sudah umur 10 tahun. Para pemirsa sekalian, tentunya perintah Rasulullah SAW tidak hanya sekedar anak itu melaksanakan ibadah sholat, tapi akhlaknya, perbuatannya, tingkah lakunya, tentunya yang paling penting ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
tentang ibadah kepada Allah harus ditanamkan ketika anak itu masih pada usia dini. Maka di dalam Islam itu ada sebuah ilmu-ilmu yang hukumnya fardu ain, seperti ilmu tauhid, ilmu ubudiyah, kaifiyah bagaimana cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu muamalah bagaimana cara bermuamalah, karena seluruh perbuatan kita nanti akan dimintai pertanggungan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu akhlak al-karimah, bagaimana seseorang itu berakhlakul karimah, itu adalah ilmu fardu ain yang semua orang itu harus mempunyai ilmu itu. Jangan sampai seseorang itu tidak memberikan ilmu itu kepada anak-anak kita. Termasuk dosa besar ketika seseorang mempunyai amanah anak, kemudian anak tidak dipedulikan tentang pendidikan agama. Di dalam Ihya Ulumuddin dijelaskan, al-istighal fi fardi kifayah qabla firaghi min fardi ain minal kabair. Sibuk dengan fardu kifayah qabla firaghi min fardi ain minal kabair, sebelum menyelesaikan fardu ain minal kabair, termasuk dosa yang besar. Jadi ketika kita punya anak, misalnya anak diberikan ilmu-ilmu yang lain tapi tidak diberikan ilmu-ilmu yang seharusnya di dalam Islam harus diberikan, dibiarkan saja ketika anak itu tidak bisa membaca Al-Quran, dibiarkan begitu saja ketika anak itu tarikus sholah, meninggalkan sholat, dibiarkan begitu saja ketika anak-anak itu tidak memahami tentang hukum-hukum hal haram dan lain sebagainya, dibiarkan anak-anak itu ketika anak itu tidak mengerti tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak tertanam di dalam dirinya tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka minal kabair, termasuk dosa yang sangat besar. Ini yang harus dihindari. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan lemah imannya. Para pemirsa sekalian, maka Nabiullah Ibrahim yang mendapatkan julukan Khalilullah, kekasih Allah, memberikan sebuah teladan kepada kita semua bagaimana menjaga anak-anak kita. Bagaimana Nabiullah Ibrahim senantiasa menanamkan anak-anaknya dalam langkah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga benar ketika mendapatkan perintah Allah untuk berkorban, mengorbankan dirinya, bagaimana pendapat Nabiullah Ismail, dan dalam keadaan jiwanya sadar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya adalah qala ya abati fa'al tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, kerjakanlah, laksanakanlah apa yang sudah diperintahkan, insya Allah engkau akan menemuiku dalam keadaan sabar. Inilah sebuah jawaban generasi bagaimana umur seseorang sudah mencapai balik, dia punya kesadaran taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau anak-anak kita jaga dengan baik, insya Allah anak-anak kita akan menjadi qurrata ayun, menjadi sebuah permata hati kita, dan benar-benar menjadi penerus dan menjaga kita kelak ketika kita dalam keadaan sudah tua, memberikan sebuah kedamaian dan penerangan di dalam hati kita ketika anak-anak itu menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Setiap tahun kita menjalankan ibadah kurban, hendaknya kita bisa memahami tentang hikmah-hikmah peristiwa yang Allah berikan kepada kita semua. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan anak-anak kita, keturunan-keturunan kita dalam keadaan tetap iman dan Islam, senantiasa dalam keadaan mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.